Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan mengenai 3 formasi yang dibutuhkan pada penerimaan P3K tahun 2022. Buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari serambinews.com, pemerintah akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2022. Rekrutmen P3K 2022 tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B-1161-M.SM, pukul 1, 2021 tertanggal tanggal 27 Juli tahun 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, menyatakan ada 3 formasi yang dibutuhkan pada penerimaan P3K 2022. Formasi yang dibutuhkan yakni 1. Tenaga pendidik, 2. Tenaga kesehatan, 3. Tenaga penyuluh. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, jelas Menpan RB Cahyokumolo dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenpar. Cahyo mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrut P3K ini, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit, dan jumlah government worker public services P3K lebih banyak. Keputusan rekrutmen P3K pada tahun 2022 ini telah tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB No. B-1161-M.SM, pukul 1, 2021 tertanggal tanggal 27 Juli tahun 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan P3K. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan P3K. Cahyo mengungkapkan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK karena ANJAP dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan serta review ANJAP dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAP dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini, ungkap Cahyo. Perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sepenuhnya, diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini, dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30% sampai 40%. Untuk itu, perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Cahyo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu.
Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan P3K, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Namun, bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. P3K terdiri dari dua macam, yakni guru dan non-guru. P3K baik guru maupun non-guru mendapatkan gaji seperti PNS. Besaran gaji P3K tergantung masing-masing golongan. Selain mendapat gaji, P3K baik guru dan non-guru juga mendapat tunjangan. Tunjangan P3K ini dibayar rutin setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Gaji P3K aturan diatur dalam PP nomor 98 tahun 2020. Adapun besaran gaji P3K menurut peraturan tersebut yakni 1. Gaji P3K golongan 1, 1.794.900 sampai 2.686.200. 2. Gaji P3K golongan 2, 1.960.200 sampai 2.843.900. 3. Gaji P3K golongan 3, 2.043.200 sampai 2.964.200. 4. Gaji P3K golongan 4, 2.129.500 sampai 3.089.600. 5. Gaji P3K golongan 5, 2.325.600 sampai 3.879.700. 6. Gaji P3K golongan 6, 2.539.700 sampai 4.043.800. 7. Gaji P3K golongan 7, 2.647.200 sampai 4.124.900. 8. Gaji P3K golongan 8, 2.759.100 sampai 4.393.100. 9. Gaji P3K golongan 9, 2.966.500 sampai 4.872.000. 10. Gaji P3K golongan 10, 3.091.900 sampai 5.078.000. 11. Gaji P3K golongan 11, 3.222.700 sampai 5.292.800. 12. Gaji P3K golongan 12, 3.359.000 sampai 5.516.800. 13. Gaji P3K golongan 13, 3.501.100 sampai 5.750.100. 14. Gaji P3K golongan 14, 3.649.200 sampai 5.993.300. 15. Gaji P3K golongan 15, 3.803.500 sampai 6.246.900. 16. Gaji P3K golongan 16, 3.964.500 sampai 6.511.100. 17. Gaji P3K golongan 17, 4.132.200 sampai 6.786.500. Adapun jika menjadi P3K, fasilitas yang berhak didapatkan: gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan pengembangan kompetensi. Itulah besaran gaji P3K tahun 2022. Semoga bisa menjadi panduan jika ingin mengikuti rekrutmen P3K tahun 2022 ini. Sudah jelas ya Bapak Ibu semua mengenai 3 formasi yang dibutuhkan pada penerimaan P3K tahun 2022. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.